Influenza, selamat datang di Bapel Bahas Film bersama gue Bagaska dan hari ini kedatangan host tamu lagi-lagi bersama JJ. Selamat datang kembali J di Bapel, it's been a long time ya. Iya lumayan. Oke, kita hari ini pengen review dulu nih suatu film yang gue baru sempat nonton kemarin walaupun rilisnya menuju akhir tahun ya di Netflix ya. Iya kan, Iya kan? udah akhir tahun deh. Iya maksud gue bukan pertengahan juga nggak sih? Bukan pertengahan akhir tahun kan? Enggak. Oke, judul filmnya adalah Frankenstein. Nah, ini directed by the one and only Guillermo del Toro. Sebenarnya favorit kami berdua jadi, tapi sebelum itu kita seperti biasa bakal bapel bersama bahas film sama-sama. If you are not to avoid me, love, then I will indulge rage. Now, run. Dalam dunia yang dingin dan penuh luka, Frankenstein versi GDT mengajak kita masuk ke kisah klasik tentang penciptaan dan penyesalan. Victor Frankenstein, seorang ilmuwan jenius yang terobsesi menaklukkan batas kehidupan dan kematian, berhasil menciptakan makhluk hidup dari potongan tubuh manusia. Tetapi keajaiban itu berubah menjadi kutukan. Makhluk ciptaannya terlahir bukan sebagai monster, melainkan sebagai jiwa yang polos, mendambakan penerimaan. Namun dunia menolaknya, dan sang pencipta justru memilih lari dari tanggung jawabnya. Del Toro meramu kisah ini sebagai tragedi emosional tentang kesepian, rasa ditinggalkan, dan bahaya dari ambisi manusia yang tak terkendali. Frankenstein bukan sekedar cerita horor, tetapi refleksi kelam tentang apa artinya menjadi manusia dan siapa sebenarnya monster di dalam kisah ini. Kurang lebih seperti itu untuk trailer dan juga sinopsis. Sebenarnya udah jelas ya, sebenarnya Frankenstein kan udah kisah lama juga kan. Kita klasik lah Kisah, ya. iya, sebagaimana Nosferatu yang udah waktu itu gue review sendiri sih atau nggak malu ya, tapi gue nonton sama dia. Mungkin gue boleh memulai kali ya, karena awalnya J, kan dia nih sebenarnya yang ngotot banget buat gue nonton Frankenstein, akhirnya gue nonton di Netflix. Awalnya, aktornya juga sama kan, si ceweknya. Oh iya, Iya si kan? Mia Goth. Mia Goth, nah. Awalnya gue kira bakal seserem Frankenstein. Ternyata sedih banget. Nosferatu. Ternyata sedih banget Pak tuh film. Gue nggak expect bakal sesedih itu, J. Pas di X1 itu menyeramkan sih sebagaimana GDT. Meramu monster-monster miliknya lah. Gitu. Bedanya ini Frankenstein aja. Mungkin dari gue itu dari awal ya. Kalau menurut lo gimana pas awal-awal lo tonton film ini? Sebenarnya ya karena ini karyanya GDT, which is one of my favorite juga. One of our favorites dan karya sebelumnya itu kan dia Pinocchio ya. Oh iya, itu malah belum nonton gue. Pinocchio, iya Pinocchio. Nah, jadi kayak memang udah menunggu-nunggu banget lah buat Frankenstein ini. Dan menurut gue memang harus di-expect sih kalau GDT itu bakal bikin visinya yang berbeda lah dari yang klasik kayak cerita klasik. Oh iya betul. Soalnya di Pinocchio itu yang dia buat juga. Dan yang ngebedain itu ya betul kata lu, kayak yang kita expect awalnya harusnya serem, ternyata sedih banget. Dan ya seperti biasa lah ya, praktikal dan segala macamnya. Wah itu nanti lah kita bahas lah ya kalau tentang praktikal. Dan CGI-nya juga ada juga sebenarnya gitu loh. Tapi satu hal yang gue notice dari film Frankenstein GDT ini, kan awal-awal tuh ada adegan yang si monster Unleashed lah si Frankenstein. Monsternya, The Creature ya. The Creature-nya ini kan baru muncul, kita melihat si Oscar Isaac Frankenstein terkapar segala macem, terus akhirnya dia muncul tuh gue suka banget karena itu mengingatkan gue ke ada salah satu film klasik juga monster Ymir Ray Harryhausen, mungkin ada yang tahu. Gue tuh nggak sengaja waktu pas bocah ngeliat gitu kayak ini keren banget, dulu masih monster stop motion gitu loh, putih ada tuh, dan itu mirip-mirip kayak gitu di. Gue suka lah sama gerakan-gerakan si creature-nya ini di filmnya gitu loh, bagaimana si Jacob Elordi ini bisa jadi monster
Tapi pas di The Creature's Tale itu gue kayak, oh ini monster yang berusaha jadi manusia gitu lah. By the way ini spoiler review, jadi belum nonton silakan nonton dulu. Gue suka banget di bagian situnya sih. Ini ngomongin si Frankenstein ya sebagai monster dan juga manusianya ya. Bisa melihat ada development yang itu dari awal ke tengah film dan di akhir film. Itu yang gue suka sih. Iya sih, dan gue suka banget gimana si GDT itu ngeracik alurnya sih. Ya seperti yang awalnya kayak tiba-tiba kita ngelihat dari Oscar Isaac yang apa ya? Victor. Ya si Victornya itu kayak apa ya? Dia di awal lari atau dia awalnya ngincer ya? Gue lupa. Yang mana awal adegan banget ya? Lari coy. Lari ya. Justru kan dikejar. Yang dia ke kapal kan? Iya, yang dia sama kereta serigala itu. Kereta serigala. Kereta serigala Pak. Nah, jadi kayak kita pertama dikasih lihat POV-nya si Victor. Terus yang ya basically kayak ekspektasi kita tentang Frankenstein di awal. Maksudnya ya Frankenstein harusnya ya memang kayak serem gitu. Jadi kayak mungkin dia korban nih, lari gitu kan. The creature that killed his own inventor. Ya. Dan gue suka dimana ya basically kita diposisiin jadi si Victor. Mandor. Kepala kapalnya itu. Oh iya betul. Basically kan kayak nggak tahu apa-apa. Iya. Terus diceritain dari Victornya dan akhir-akhirnya juga diceritain dari si creature-nya. Dan gue juga itu gue suka sih. Jadi yang pas transisi, ini kita jadi ngalor gitu tapi nggak apa ya. Yang pas transisi itu kan terakhiran adegannya si Victor ini yang ngebakar. Ingat nggak lo? Ngebakar mansion ya. Oh iya. Terus kan dia mau ketiban. Terus kakinya kan hilang tuh, kakinya potol. Terus kan si Victor masuk kan. Dia udah ngasih tahu cerita dia. Sekarang saatnya gua ngasih tahu cerita gua. Itu gua kayak wah gila ini yang gua tunggu sebenarnya gitu loh. Dan lucunya maksud gua ya Victor Frankenstein adalah seorang manusia biasa kan. Iya nggak biasa sih maksud gua dia punya childhood trauma sama bapaknya kan. Ini gue juga suka gitu loh. Storytellingnya si GDT ngasih tahu bahwa sebenarnya film ini adalah film keluarga ya maksudnya. Apa daddy issue? Ya maksud gue film tentang drama keluarga Pak. Lu bayangin sebenarnya bukan film monster tapi ini film drama keluarga yang di packagingnya ini si Frankenstein, si creature Frankenstein aja gitu loh. Jadi gue suka banget bagaimana GDT tuh storytellingnya di bagian situ. Di mana Victor Frankenstein ini manusia, si creature-nya ini monster. Tapi gue ngerasa the whole film itu justru kebalikan tuh nggak sih lu? Kebalikan ya. This maniac name Victor Frankenstein itu monsternya sebenarnya. Si creature-nya ini polos nggak tahu apa-apa, dia minta diajarin justru kan. Ya itu sedikit lah tentang tentang Frankenstein dari kami. Tapi ada yang mau lewat dulu, jadi influenza jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Masih di Bapel Bahas Film. Frankenstein, Guillermo del Toro. GDT ya, GDT lu Pinocchio. Gue jujur, terakhir gue nonton ini Cabinet of Curiosity, yang dimana sebenarnya nggak beda jauh ya secara estetika sih mirip-mirip gitu loh. Ini baru film dewasa, jadi buat kalian yang bocah jangan ditonton dulu karena menyeramkannya jujur bukan menyeramkan hantu, tapi menyeramkan yang sadis yang unnerving kali ya. Kan mainan-mainan mayit itu sebenarnya kan. Sebenarnya Pinocchio juga nggak boleh bocah juga yang nonton sih sebenarnya. Walaupun judulnya Pinocchio gitu loh. Gue ngeliat trailernya gitu loh, dengar cerita dari beliau tentang Pinocchio sih bukan Pinocchio yang dulu ya, bukan yang nyanyi-nyanyi itu bukan gitu loh. Nah tadi kan gue ngomongin tentang ini bukan film anak-anak dan kesadisannya itu ya, gue juga suka gitu loh. Scene di mana si ininya dulu deh, Victor Frankenstein yang presentasi Oscar Isaac di situ performance-nya gue suka banget sih. Presentasi ke yang apa kayak, sih? Sidang. Sidangnya itu yang gue kayak Oscar Isaac tuh paham gitu loh sama karakternya si Victor Frankenstein ini seperti apa. Dia tuh memahami sama childhood traumanya. Karena gue juga suka gitu loh diceritain juga backstory-nya juga sedetail itu bagaimana bapaknya ini act ke si Victor. Kan ada double standard kan sama adiknya ya masalah ya. Adiknya disuruh naik disuruh naik delman itu segala macam.
Iya, gue suka di eksplorasi karakternya si GDT ini sih. Maksud gue GDT yang mengeksplorasi Victor Frankenstein seperti apa, detiknya dari versi dia tuh seperti apa. Tapi jujur gue belum pernah nonton Frankenstein yang dulu sih. Jujur ya. Karena kalau Nosferatu, akhirnya setelah gue nonton yang yang modern 2024 deh. Iya, 2024. Akhirnya gue nonton yang klasik, walaupun ya dikit-dikit sih, nggak nonton semua. Gitu loh. Kalau yang menurut gue beda sih palingan ya sama yang mungkin yang klasiknya ya. Itu kalau di klasik kan memang ceritanya tentang si Frankenstein ya. Frankenstein ya. Jadi kayak iya, dan itu dimulai dengan ya si Victor ini ngebuat Frankenstein. Nggak ada backstory kayak dia masa mudanya kayak gimana, masa kecilnya gimana, kenapa dia buat si Frankenstein ini. Jadi kayak yang sangat ngebedain itu ya si karakter Victornya ini diceritain dan kenapa dia bisa ngebuat si Frankenstein, terus dan alasannya apa. Dan juga ya itu juga yang tadi lu bilang kenapa sedih ya, karena journey-nya si Frankenstein ini kan dari dia dibuat dan maksudnya creature. Creature-nya. Creature kenapa dia dibuat, dan dia basically ya dibilang bayi lah ya. Iya, bayi polos sebenarnya. Bayi polos cuman yang kayak kekuatan super. Iya cuy, Superman tuh tiba-tiba beginiin besi itu ada tuh adegannya. Dan kalau ngomongin creature-nya juga, gue suka gimana si GDT, ya kita tahu sebagaimana mengerikannya makhluk-makhluk yang sudah GDT buat ya. Sedangkan ini Frankenstein, jujur ganteng malah Frankenstein. Kalau dulu kan gitu. Iya sih, tapi jujur gue kayak ini mah cakep kayak begini, orang rambutnya samponya itu kan rambutnya panjang kan basically kan. Sedangkan kalau yang kita tahu dulu Frankenstein ya kalau jidat itu namanya jenong terus ada jahitannya gitu loh. Kayak panjang ini ada jahitannya juga gitu loh. Cuma ya good looking aja. Gua nggak heran gitu loh dimana si Elizabeth lebih milih creature daripada Frankenstein gitu loh. Lebih ganteng, Pak. Ya itu sih paling ya kalau ngomongin tentang make up ya, tapi jujur GDT never fails. Itu karena semua yang dilakukan sama GDT juga 90% itu gue yakin praktikal. Pasti. Gue tuh ngitung pas gue nonton, wah akhirnya ada CGI rusak. Ingat gak lo yang pertama kali Creature Tale itu kan ada rusak 1 jam 30 menit baru ada CGI. Iya, gue yakin sih beberapa apinya juga ada yang CGI maksudnya. Cuma maksud gue yang kelihatan banget animal CGI 1 jam 30 menit baru ada gitu loh. Selama ini yang kita lihat dari set, ya kalau ngomongin art juga ya gimana ya? GDT. Itu castle-nya sendiri aja kayak udah lah. Itu gue jadi ingat ini, tau gak sih lu misi RDR yang kita suruh bantuin RDR 2? Manor. Iya, Manor. Karena emang itu referensi ke Frankenstein juga, cuma kan robot kan beliau itu. Iya, itu gue suka banget sih. Scene bikin monster. Bikin creature-nya tuh gue juga, ya itu kan lagi praktikal kan? Gue nggak tahu itu bisa tunjukin di TV apa nggak, kayaknya enggak deh. Sih, karena memang, kalau ngomongin ditunjukin TV apa enggak, paling satu yang sangat gue sesali dari film ini, gak di bioskop. Iya sih. Kenapa cuma di Netflix ya? Itu satu hal yang gue nggak tahu loh. Soalnya original Netflix kan. Iya. Maksudnya kayak kasusnya kayak Abadinan Jaya lah. Maksudnya Abadinan Jaya kan di sini original Netflix di sini sempat ditayangin buat gala doang. Oh iya. Setelah itu udah. Nggak ngurus? Enggak. Terus kayak kalau Frankenstein juga setahu gue juga gitu. Di US-nya mereka ada gala, terus ya udah langsung rilis di Netflix. Cuma kayak gitu, Pak. Oh iya, Frankenstein sempat rilis di beberapa selected theater kan, selected theater doang. Tapi yang gue rasain ya, maksud gue experience nonton JDT Frankenstein ini, GDT, itu memang seharusnya sih di bioskop ya. Bukan di layar HP, bukan di layar laptop, apalagi atau di TV, bukan gitu loh. Lu harus gini sih, sebenarnya memang nggak terlalu serem yang gimana-gimana ya. Tapi kalau ngomongin serem, gue lebih kesedih tadi yang gue bilang kan. Itu pas di adegan akhir banget, di mana si Frankenstein itu udah nerima. Frankenstein udah nerima si creature sebagai anak kan basically. I'm sorry my son. Itu kayak, wah kebayar banget lah. Apa sebutannya sih? Setup sama, gue lupa setup sama apa gitu. Kebayar banget lah semua apa yang terjadi di awal sama tengah sama akhir film.
Terus yang scene akhir yang melihat ke matahari. Iya, matahari. Gimana ya? It's still a long road gitu loh. Itu kan di kutub gitu kan. Iya, basically. Maksud gue ya di seluas itu dingin, tapi tetap dia tuh ngeliat ke matahari kayak masih ada harapan, tapi at the same time dia juga adalah seorang monster juga yang soalnya ada satu momen juga yang dimana si monsternya ini yang akhirnya ketemu sama si siapa? Victor. Akhirnya ketemu lagi, yang dia minta bikinin dong nih, gue pengen ada. Gue tuh nggak bisa gitu loh. Gue pengen ada pasangan, sedangkan si Victornya ini udah move on dari hidup dia yang lama. Gue udah nggak mau gitu. Gue udah nggak mau, dan lu juga udah nggak bisa untuk ada pasangan lagi. Tapi itu ironis sih, kayak gue nggak bisa ngebayangin aja di mana lu nggak bisa, tapi kayak you are one of a kind gitu loh. You are one of a kind, tapi itu message yang ditaruh sama dia itu di situ gue kayak, wah ini complicated parah ini film ini. Oke, nanti mungkin kita belum ngomongin tentang kekurangan ada apa enggaknya kan. Oke. Kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Kembali lagi di Bapel Bahas Film, masih di Frankenstein ya. Nah, ya sebenarnya tadi kan di akhir gue ngomong kekurangan. Setelah kami berdiskusi, ada kayaknya. Susah ya ada gitu. Ya. Karena ini lucunya adalah GDT idealis nggak sih jatuhnya? Idealis tapi kok bisa diterima gitu loh sama kebanyakan masyarakat. Gue kan buka Twitter, pas filmnya baru banget, November seingat gue rilis filmnya, November apa September gitu. Itu rilis, langsung orang-orang pada kayak ini masterpiece segala macam. Mereka tuh nge-share screenshotan kayak apa ya? Ada tuh yang screenshotannya si Victor masih kecil yang dia berdiri di sebelah lukisan gede, lukisan apa? Oh iya. Nama lukisan Las Meninas. Bukan Las Meninas ya? Bukan lupa. Cuman ada lukisan. Iya. Gua asal bunyi tuh urusan. Ya kan masuk. Ini kita dulu. Gua The Peeping Tom. Bukan. Gue juga mikir Peeping Tom lagi. Iya, bukan. Iya, pokoknya ada lah. Itu salah satu sinematografi yang menurutku juga. Itu apa ya? Itu kalau nggak salah tuh referensi dari apa gitu. Cuman gue lupa filmnya apa. Banyak ya referensi film-film lain juga banyak. Banyak. Gitu. Dan juga menurut gue itu juga salah satu referensi ini sih, kayak di mana si Frankenstein ini bisa ngerasa apa ya, cinta sama Elizabeth. Makanya dia ya itu alasan kenapa dia minta dibuatin pasangan kan. Turun gitu maksud lu? Hah? Bentar, maksudnya creature-nya? Iya, gue bingung. Creature-nya yang apa ya, itu menurut gue yang sangat gak diceritain dari Frankenstein mungkin yang klasik ya. Kayak ada love interest lah. Love interest antara si creature sama si Elizabeth. Dan menurut gue ini apa? Iya dari ini gue ya, apa namanya, kayak gue mikir ini mungkin salah satu referensi kalau dulu cerita creature-nya Disney tuh kayak gini. Kayak let's say Beauty and the Beast, terus kayak banyak kok. Iya, dan itu kayak salah satu apa ya? Salah satu yang bikin dia sadar gitu loh. Kalau ini yang gue rasain ini. Ya selain daddy issue tadi ya. Iya. Gue ingetnya daddy issue doang, kenapa nih gue? Tapi ya gue lupa ada love story-nya sebenarnya dari film Frankenstein ini. Dramanya ada di romance-nya itu ya. Ya romansa dalam ketegangan itu sih yang gue suka konsepnya. Dan ya apa? Kalau tadi lu bilang sempet di akhir ya, di akhir scene yang kayak lihat ke matahari. Bukan, yang apa dia akhirnya dianggap anak. Yes. Yang justru menurut gue scene paling sedih gue itu dia di windmill. Yang windmill tuh yang yang dia kabur, dia kedinginan terus masuk ke rumah, cuman dia di sela-sela dindingnya yang dia ngelihat keluarga inget yang dia dianggap jadi forest ini, arwah hutan. Iya, yang dianggap jadi forest. Itu juga sih yang akhirnya dia punya teman beneran kan, bapak beneran kan. Walaupun dia cuma ngelihat doang kan, awalnya. Iya, awalnya. Akhirnya kan bantu-bantu dia dikira arwah.
Dan dia bener-bener wah, itu bagian dimana yang gue bilang adalah monsternya di creature ini sebenarnya adalah manusia sebenarnya dari film ini gitu loh. Gue lupa banget sama bagian itu. Wah, relationship dia sama bapak yang buta si kakeknya itu. Ini wah, kayak absolut. Iya. Itu kayak back sensor nih hari ini. maaf ya editor ya, tapi udah nggak apa-apa. Ya tapi ya maksud gue itu bagian yang gue bilang bahwa this is more than just a horrific creature sebenarnya gitu loh. Dia tuh mau belajar dan si kakeknya ini juga ya purely baik kan baca berita. Dan gue suka berarti kan konsepnya adalah si creature ini belajar ngomong itu dari baca buku. Dari baca dia ngomong dia kan gue udah baca tentang cerita orang yang ngalahin naga segala itu gue kayak seluas itu gitu seluas itu sih universe-nya. Dan bahkan apa ya dari situ kayak ngasih tahu kita ya kalau GDT tuh pengen ngasih tahu kalau sebenarnya kayak kebaikan itu nggak dari looks gitu loh. Dari yang kakek yang buta itu dia nganggep kalau ini orang baik dan ternyata memang iya dan dianggap jadi bapaknya juga kan. Ya walaupun ujungnya. Iya sih. Dan itu menurut gua heartbreak yang paling besar buat si creature-nya ini sih. Betul. Dan itu apa ya? Oh sama ini ada satu poin yang gua pengen highlight. Dimana si Victor itu tuh di awal kan ya basically dia mengejar ambisi dia lah, ya kan? Yes. Untuk buat dia bikin manusia super atau basically nge-proof kalau God itu intinya tuh itu dan akhirnya dia bisa play God lah. Dan akhirnya dia bisa tapi dia langsung regret. Maksudnya dia menurut dia karyanya ini gagal karena semuanya ada tapi intelligence-nya kurang. Dan dia berusaha ngebunuh karyanya dia. Betul, tapi gagal. Terus dia berusaha ke hidup yang normal. Iya. Terus dikejar. Sebenarnya bentar, si creature ini dia ngejar ya? Dia awalnya ngejar. Ngejar. Oh iya, awalnya ngejar kan. Terus kayak ketemu Elizabeth. Oh iya. Enggak, gue baru ingat bukan langsung ngejar sih. Jadi kan dia pasrah dulu terus ketemu si buta, si kakek buta, terus diajarin tentang hidup. Iya, diajarin tentang hidup. Dia bukan diajarin tentang diri, dia belajar tentang hidup itu seperti apa gitu loh. Setelah melihat para serigala ini dan juga para hunter ini dan juga si bapak ini di waktu yang sama. Ya kan, terus dia ngerasa kayak oh tuh hidup tuh emang harus ini, lu bisa jadi baik tapi nggak semua orang menganggap lu baik karena POV-nya beda gitu lah. Lu cara ini GDT yang bisa nulis begitu bukan? Iya gitu. Itu dan dia konsepnya. Juga, dia kayaknya ke Victor juga karena berusaha buat kayak understand aja nggak sih kenapa dia berusaha di gitu. Dan dia juga basically trying to discover himself karena yang satu-satu yang tahu ya creator-nya. Kayak kenapa gue dibuat, kenapa gue nggak bisa bla bla bla. Dan ya itu demand-nya dia mau bikin pasangan pas dia udah tahu kalau dia itu immortal dan dia ya butuh pasangan. Dan yang menurut gue unik di akhir-akhir ini, di tengah sampai akhir lah ya, si Victor ini berusaha lagi si creature-nya. Tapi creature-nya itu nggak mau lagi si Victor. Iya. Ya karena emang dia pengen terus dia kabur, tapi tetap dikejar sama si Victor. Jadi itu kayak sebuah kayak kejar-kejaran, cuman ada artinya gitu lah akhirnya di akhir. Gitu. Dan itu ini ya sebuah keputusan yang tepat dari GDT karena di akhir kan ada quotes kan. Ada quotes. And thus the heart will break yet broken will live on tuh gue kayak itu dengan frame terakhir yang dia ngeliat ke matahari gitu kan, dia monster tapi dia juga pengen hidup, gue kayak wah ini, itu gue hampir nangis di situ, Pak. Hampir nangis, gue nontonnya pagi-pagi tuh. Sayangnya, ada matahari beneran panas lagi, jadi gue nggak bisa nangis tuh kayak, wah ini perfect nih GDT, ini mikir apa ini, Absolute Cinema ini. Absolute Cinema. Ya paling itu ya, aman kan kalau itu. Thank you, J. Mungkin nanti kita ada bapil lagi kali harusnya ya, semoga. Kalau gitu, Infasa terima kasih juga sudah nonton review Frankenstein sampai detik ini. Kita ketemu lagi aja deh di Bapil Bahas Film selanjutnya. Thank you.